Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di Arba Salam podcast di SMA Muhammadiyah 4 Depok. Kita akan melanjutkan seri sebelumnya. Waktu itu dengan Pak Mahmud Yunus kita diskusi tentang Muhammadiyah Parung Bingung. Jadi kalau ngeliat Muhammadiyah Parung Bingung sekarang udah punya TK, SMP sama SMA, gedung yang sudah lumayan luar biasa. Waktu itu Pak Mahmud sudah cerita tentang bagaimana orang-orang Parung Bingung sudah mulai mengenal Muhammadiyah. Nah, siang hari ini atau saat ini saya sudah bersama Pak Khairul Jamal, ya. Khairul Jamal, terima kasih Pak Jamal sudah hadir. Sama-sama. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Jamal tentang Muhammadiyah di tahun 70, 80, 90, mungkin sampai tahun 2000-an ya, tahun 2000-an ya. Oke, kalau Pak Jamal saat lahir itu sudah jadi anggota Muhammadiyah atau belum? Ya, sering dibilang oleh keluarga, terutama komunitas kita, bahwa dilahirkan sudah dengan stempel Muhammadiyah di jidatnya. Iya. Seperti itu. Nah, yang pada waktu tahun 70-an tuh yang Pak Jamal tahu sampai dengan waktu masa muda, tokoh-tokoh awal Muhammadiyah di Parung itu siapa Pak Jamal? Iya, kalau saya kelahiran tahun 66, berarti baru mulai bisa mengingat ya di awal 70-an, berbarengan dengan pindahnya Masjid Al-Hukamah ke lokasi sekarang ini, yang tadinya di sebelah barat Jalan Raya. Oh, berarti waktu Pak Jamal mengenal Muhammadiyah atau sudah dikenal masih sudah ada di sini ya? Tadinya saya pernah ikut salat Jumat di sebelah barat Jalan Raya. Jamaahnya bergabung dengan jamaah Meruyung, pindah kemari, bongkar lahan, dibangun, tapi putus-putus ingatnya. Tahu kemudian aktivitas sholat Jumat ada di lokasi ini juga masih bergabung dengan jamaah dari Meruyung. Tapi pernah merasakan sholat masjid di masjid lama ya? Masjid lama bukan sholat ikut, karena merasa ketika itu yang lain sholat saya main undur-undur. Karena masih kecil ya, belum balik ya, masih umayyiz ya. Pokoknya itu di bawah di umur 4, 5, 6 tahun mungkin di situ. Tuh waktu itu tokoh-tokoh utama Muhammadiyah Parung Bingung siapa tuh Pak Jamal? Iya, mungkin saya paham belakangan setelah itu karena dulu ternyata rantingnya kan ranting Meruyung. Jadi saya seakan-akan lebih familiar dengan tokoh-tokoh Meruyung ya. Oh gitu. Di mana kemudian saya sekolah di SMA Muhammadiyah Meruyung, dan pada waktu kan para tetua dari Meruyung datang salat Jumat ke Parung Bingung. Jadi saya tahu siapa-siapa ya kalau yang ada di Parung Bingung, tentu saja Bapak Laji, bapak saya dengan teman mudanya, yang mereka justru katanya ketika muda ya bukan berwibawa sih, memiliki image yang bisa dibilang oleh musuh, image yang kurang berwibawa, kurang kooperatif mungkin. Punya karisma. Iya, tapi berkarisma. Gitu. Sehingga saya merasakan meskipun tidak diakui secara langsung ke Muhammadiyahannya, tapi saya merasa orang sangat menghargai dan menghormati para tetua saya, bapak saya dan teman-temannya waktu itu. Oke, jadi waktu itu Muhammadiyah Parung Bingung itu masuknya di Meruyung ya? Iya. Jadi Pak Jamal waktu itu tokoh-tokoh Muhammadiyah ada dari Meruyung. Namun orang Parung Bingung sendiri sebetulnya sudah ada yang punya karakter dan sifat menjadi pemimpin Muhammadiyah, cikal bakal Muhammadiyah Parung Bingung ya? Ya, kalau saya pikir ya jumlahnya berimbang sih sebenarnya. Antara Parung Bingung dan Meruyung? Iya. Gitu. Ya cuma karena ya kalau di Parung Bingung kan keseharian. Tapi kalau Meruyung kan walaupun bagaimana ketemunya agak beda lah. Jadi kalau di Parung Bingung ya kalau saya sebutkan juga lebih dari 10 jari saya. Oke. Jadi yang di Parung Bingung waktu itu Pak Lajib, Pak Hamdani, Pak Musa Naib, Pak Musa Mursia, Pak Haji Hasan, ya terus yang simpatisannya yang enggak tulen banget gitu, udah banyak. Udah banyak ya. Tapi paling tidak 5 orang itu
jadi pimpinan lah ya gitu. Dan di atas bapak saya tentu ya termasuk kakek mertuanya bapak dan seusia itu juga ada karena tentu support dari yang tua pada waktu itu sangat tinggi ya supportnya. Nah, suasana Muhammadiyah Parung Bingung waktu Pak Jamal masih SD sama menjelang SMP itu perasaan yang dirasakan waktu itu kayak gimana Pak Jamal? Iya, mungkin ketika saya SD kan belum ngerti banget ya tentang persyarikatannya, tentang strukturnya, tapi penyebutannya sudah relatif akrab. Yang saya tahu di rumah banyak buku-buku karangan Hasan gitu. Oh berarti lebih condong ke Persis ya? Ya juga saya baru tahu kemudian ternyata Hasan itu Oh Persis. gitu ya. Dan juga ternyata kakek yang Pak Musa Mursyah itu yang lebih yang komit banget tuh terhadap pemikiran-pemikiran atau yang ada di buku-buku Hasan itu. Jadi saya tahunya Muhammadiyah itu pada waktu buku itu. tanya jawab ada pasti Hasan, ada ya, yang tebel iya. banget tuh ya. Iya. Nah, Gimana? ada beberapa buku yang lain itu yang ada dan saya secara gampang orang Muhammadiyah pegangannya ini gitu. Dan dari sisi bersosial ya tentu saja ada hal-hal yang sangat intens ditekankan ya tentang akidah gitu. Ya, misalnya saja kan di tahun 70-an bahkan sampai tahun 90-an kan masih banyak klinik lah gitu. Ya, Nah, ada ngancak ya. Keluarga-keluarga Muhammadiyah di keluarga sendiri ya perlu menguatkan itu. Ya, karena misalnya ketika habis ada lahiran ada apa yang disindik itu apa bawang apa dan pintu. Kemudian kalau habis panen di lumbungnya ada kopi dan sebagainya. Nah, orang tua kayaknya konsen banget untuk menghilangkan itu ya. Jadi artinya dakwah Muhammadiyah saat itu sudah masuk pada pemurnian akidah. Betul. Dan penyampaiannya dibuat rasional. Jadi yang kemudian saya merasakan komunitas yang kemudian jadi Muhammadiyah itu adalah orang-orang yang rasional. Gitu. Dan itu waktu itu Pak Jamal masih kecil ya? Masih kecil. Usia SD, SMP ya? Tapi udah diajak untuk gimana memurnikan pemahaman akidah dari tahayul, bidah dan khurafat ya gitu. Dan di situ juga tidak berbentuk doktrin, tapi justru ya tadi rasional tadi ada yang dijelaskan, ada yang diajak berpikir, ada yang langsung dibuat pembuktian-pembuktian. Maka di situ rasanya ya meskipun tidak misalnya tidak langsung ber-KTA, rasanya memang ada penekanan khusus sehingga kita punya tempat tersendiri ketimbang pada umumnya gitu. Oh, artinya memang sebagai gerakan pemurnian akidah itu sudah masuk sejak Pak Jamal kecil ya. Dan orang-orang tua yang memiliki pemahaman yang kemudian dikenal Muhammadiyah itu sudah seringkali memberikan pemahaman, memberikan praktek-praktek. Oh ini sebenarnya nggak benar nih. Oh ini sebenarnya buat apa sih, sebenarnya nggak rasional kan gitu. Nah itu kemudian terpatri ya dalam diri. Nah waktu itu Pak Jamal pernah nggak merasakan respon masyarakat? Kan berbeda ya, masyarakat yang orang Islam masih ngancak, orang Islam masih ini. Nah kita ini kan Muhammadiyah punya pemahaman lain gitu. Pernah nggak merasakan ataupun mengalami satu keadaan respon dari masyarakat saat itu? Ya sebagai anak-anak waktu itu, kalau saya ingat-ingat, justru diuntungkan dengan posisi orang tua ya, jadi tidak mendapat tekanan, tidak mendapat teror, seakan-akan mendapat ruang karena ya mungkin dakwahnya sudah mulai diterima mungkin ya gitu, meskipun tidak secara terus terang ya, tapi sekedar misalnya mau karena engkong punya sawah jauh di sana, kalau sekarang dibawa Al-Ikhlas gitulah. Oh itu ya. Makanya ya sekali waktu ada anak Muhammadiyah gitu. Suka dikata gitu ya? Sama teman sebaya tuh? Ya sebaya. Tapi nggak berhadapan-hadapan. Mungkin kita lagi jalan, dia di samping. Karena waktu kan rumah juga masih jarang. Atau sesekali ya mungkin juga nggak serius sih gitu. Ketika lagi mancing, kita kan mancing lama ya. Dari pagi sampai menjelang zuhur, dia empang kakek sendiri. Misalnya di beberapa kali disambit empangnya gitu. Ya udah itu aja.
nggak sampai yang ekstrim-ekstrim. Selebihnya secara ini Al-Hukamah dan lingkungan sinilah sering disebut dia mah anak-anak berpendidikan gitu, yang ke sekolah nggak pantas main sama mereka. Nah dulu begitu. Jadi kita rasanya harus punya sudah mendapatkan ya tempat seperti itu ya, artinya kan sudah bagus. Ya di situ mulai rasa menjaga, memantaskan diri dan membuktikan bahwa apa yang kita ada di dalamnya ini adalah hal yang benar gitu lah, kira-kira rasa gitu. Waktu teman sebaya Pak Jamal ya dalam tanda kutip ngatain tuh, Bu, oh anak Muhammadiyah lo gitu. Lu perasaan dalam hati itu kayak gimana tuh, Bang? Ya karena kan sudah dapat cerita dari masa-masa sebelumnya ya, sampai ada bentrokan karena pengajian, sampai ada misalnya yang Muhammadiyah Musalin ada ini itu. Ya di samping memang udah dikuatkan di rumah akan ketemu dengan hal seperti itu. Ya lebih lebih menguatkan sebenarnya, bahwa yakin bahwa yang dilakukan itu benar dan setiap kebenaran pasti ada tantangannya gitu. Oh iya, betul. Artinya kalau kita dakwah belum berhadapan seperti Abu Jahal kayaknya belum Ya, afdol. makanya justru jadi akhirnya nggak ketemu. Saya merasa sudah seakan-akan kita sudah mendapatkan tempat dan diapresiasi bahkan belakangan setelah saya mulai semakin gede gitu. Apalagi dikenal dengan anak dari Bapak Lajib. Jadi saya di Porong itu aman aja gitu. Bahkan ke dunia apa ya, bukan mistis ya. Dulu kan kalau malam banyak takut ini takut itu. Saya sering kali didoktrin, kalian mah nggak pantas iseng, bilang aja, sebut kakek lu siapa. Seperti itu. Di samping ada penguatan akidah di situ, tapi memang kalau dari Bapak Lajib tidak pernah bercerita tentang dirinya di masa lalu. Jadi saya mendapatkan cerita tentang sosok Bapak itu dari temannya, dari Bapak Hamdani. Oh, jadi Itu. apa yang pernah diceritakan Pak Mahmud pada episode sebelumnya tentang apa yang mereka alami ketika perbedaan pandangan itu Pak Lajib tidak pernah bercerita langsung ya, dan Pak Jamal menerima cerita itu dari sahabat-sahabat beliau. Artinya itu objektif. Ya. Ya karena gini, saya di rumah kan saya sama Pak Mahmud adik abang ya, selisih 2 tahunan. Kalau Pak Mahmud memang dari awal dia punya karakter pemimpin ya gitu. Jadi dia punya kecenderungan mengekspos diri keluar rumah. Nah kalau saya tipenya sebaliknya, saya itu orang domestik, tukang ngurusin dapur dan lain sebagainya. Tapi kemudian karena rumah Bapak itu sering didatangi, ngobrol bahkan perkara-perkara yang berkaitan dengan skandal politik, ya ngupingnya saya di situ. Saya orang rumahan yang mendapatkan banyak bocoran bocor halus itu. Kalau sekarang mak banget gitu. Kira-kira begitu. Nah, Pak Jamal, ini kan Masjid Al-Hukamah yang sekarang ini kan udah muat sekitar 500 orang ya. Waktu pertama kali Pak Jamal tahu tuh masjid ini luasnya berapa dan muat berapa orang jamaahnya? Ya sebenarnya relatif sama sih ukurannya. Cuma kalau dulu dibagi dua, ada bagian utama, ada bagian depan. Mengapa? Karena dulu kan para perempuan ikut salat Jumat. Jadi secara keseluruhan panjangnya sama, mungkin lebarnya yang agak kurang, mungkin dulu lebarnya pada kisaran 7 meteran lah gitu. Tapi sayap-sayap luar temboknya juga ketika dalam kondisi tertentu juga digunakan gitu. Jadi masjid yang ada waktu itu memang bentuknya juga belum berbentuk masjid seperti pada umumnya. Dibuat rumah besar, memanjang, ada 2 ruang utama lebih besar, ruang depan. Ya kalau saya ingat sekarang mungkin di dalamnya itu mungkin 7 kali 10 gitu ya. Yang luarnya mungkin 7-nya sama kali 4 lah gitu. Ada lagi depannya selasar, yaitu 7 kali 2. Halamannya luas, bagus,
karena Iya, iya, iya. perawatannya. Nah, kalau boleh tahu Pak Jamal, itu yang membangun masjid, kemudian tanah tempat bangun masjid itu diwakafkan oleh siapa tuh? Iya ya. Ya, eh, saya ingat ketika mungkin di awal 70-an itu bongkar lahan, Hmm, ya kan lahannya memang dalam keadaan kondisi alami ya, hmm, hutan semak begitu. Sehingga saya pun kalau ikut di situ dipindahinnya masih dipegang, diangkat badannya gitu, bukan dituntun. hmm, Ya, sebenarnya tanah itu tanah dari keluarga nenek, dari ibu. hmm. Jadi Ibu siapa? ibu saya. Oh, dari Jadi Ibu Mursiah. tanah Eh, jadi kakek saya kan Pak Musa Mursia, Mursiah, Mursiah. ibu saya Ibu Mursia. Ah, Nah nenek dari ya maaf oh, nenek dari ibu saya itu keluarganya di sini hmm, gitu. oh gitu. Meskipun kakek memang Pak tua itu sudah tinggal di sini, jadi Hmm, mungkin pada waktu pindah kemari jatah kakek itu udah dibawa kemari. oh, Tapi inti dari lingkungan ini adalah dari keluarga nenek, dari jalur ibu, ya, ya. begitu. Oh gitu. Yang saya kenal ya saya manggilnya Matua juga ya, Hmm, Matua Mahid. hmm, Matua Mahid itu dipanggil Matua Mahid karena anak pertamanya Pak Mahid. Ya, hmm, itu kakeknya Bapak Solihin pimpinan ranting. oh, Sedangkan namanya siapa ya? Jadi Waidah sebenarnya mah hmm, nenek di atasnya lagi. Gitu. Jadi hmm. dari keluarga itu kemudian ya kita waktu nggak tahu ya bagian siapa berapa meternya, pokoknya Hmm. itu disiapkan untuk membangun Untuk masjid masjid. bareng-bareng lah. Jadi Iya begitu. kemudian Iya. wakaf masyarakat yang ada rumah tanahnya di sini Heeh. dijadikan masjid gitu. Iya. Dan Nah, ketika membangunnya kan juga ada pihak keluarga tertentu yang beri supportnya bahannya ya apalah gitu. Jadi ngasih pasir. Atau uh, kalau dulu waktu bangun masjid ini Pak Jamal ngikut. ya tadi kalau saya cenderung orang domestik ya karena Ah, saya punya adik banyak. Saya sebenarnya orang yang jarang ikut di lapangan. Tapi ah, paling sekali aja kalau orang udah berkali-kali paling saya ikut aja ya. ah. Yang saya ingat itu sudah tahap berikutnya ketika membangun TK, Mm-mm. ambil buat pondasinya batu kali bawah Atau di gitu. Sanggrahan. Oh, TK itu dulu posisinya di sebelah Di sebelah utara masjid. utara Utara masjid masjid. Yang sekarang jadi SMP ya. SMP. Oh, jadi dulu setelah bangun masjid, Iya, kemudian dibangun TK TK gitu. gitu. Kok waktu itu warga atau pimpinan Muhammad itu punya ide bikin TK itu kira-kira Pak Jamal tahu nggak kenapa bikin TK gitu? Ya itu saya bilang tadi bahwa eh, orang-orang tua kita bahkan yang Mm-mm, muda-muda mm-mm, ketika udah mulai terlibat itu kan selalu mencari ide-ide dan ide-ide cemerlang lah mm, karena orang-orang yang harus mikir, orang-orang yang rasional mm, gitu. Maka ketika mau membangun ya cakapnya itu membangun peradaban gitu mm. kan harusnya dimulai dari yang paling bawah Oh, usia 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 dini. emas ya, usia emas. Makanya TK menjadi pilihan. Nah, waktu TK mulai dibangun tuh Pak Jamal usia berapa? Itu mungkin udah usia SMP Udah kali ya. SMP ya. SMP-nya Pak Jamal waktu itu di mana? Jadi kan nyangkutnya lebar ini. Saya kalau saya ingat-ingat saya lulus SD tahun 79, 79, 79. 78, 79 tahun ajarannya ya. Hmm. Lalu pada waktu itu Rawadenok buka SMP Muhammadiyah 2. Hmm. Nah saya dari Parung Bingung Meruyung sebagai murid pertama kalau nggak ada 8 orang ke sana. Hmm. Tuh. Nah, ini kan dari Parungbil ke Rawadenok jauh, jalan kaki. Iya, jalan Wah, kaki lah. nah, Dulu masih gitu, nggak jauh. Justru, maaf ya, ada lanjutannya kan saya temukan ke Radenok itu tidak 1 tahun. oh ya 3 tahun ya. Nggak
tidak 1 tahun, apalagi 3 Iya, tahun. iya, Saya cuma di 8 bulanan. Tapi rasanya 8 bulan ke Rawadenok di Muhammadiyah 2 dengan lanjutannya di Sawangan 2 tahun lebih, kesannya lebih banyak ke Rawadenok. Apa tuh yang buat berkesan? Adakah ini Ya, hambatan-hambatan psikologis? ya pertama maaf ya teman-teman dari Rawadenok ya. Ya, Ya ya, ya. waktu itu rasanya kita dari Parung Bingung dihargai prestasinya Oh bagus-bagus. iya, iya. Artinya Ya, orang-orang itu pinter-pinter. ya. Yang kedua, ya greget kita bersekolah ke sana kan perjalanan cukup jauh. Sekolahnya siang. Ya ada juga tantangan misalnya di Gonggong Anjing. Terus takut petir. Bayangkan dulu BDN itu lapangan terbuka, selebar-lebarnya lapangan dan relatif rata, berumput. Nah, ketika kita pulang sekolah jam 5:30 petir, itu kita tiarap beneran. Tiarap petirnya lewat, kita bangun lari lagi. Padahal ada anak perempuannya ya hal seperti itu. Atau ada mobil dari arah, kalau sekarang dari Serong ya. Kalau mulai hujan kita malah ditawarin supaya kalau mogok didorong. Kalau mobilnya mogok kita dorong-dorong lah kayak begitu. Nah, waktu Pak Jamal tadi masih kecil kan kalau mancing ke sana tuh suka dibilang nih, anak Muhammadiyah lu. Nah, waktu perjalanan sekolah dari Parung Bingung ke Rawadenok tuh ada nggak orang-orang yang memperlakukan seperti yang sama gitu? Apa ya, muatannya masih ada dikit-dikit ya, tapi nadanya udah enggak ekstrim gitu. Bahkan ketika dari jauh mungkin agak apa ya namanya, mungkin ya sedikit intimidasi atau meledekin, tapi kalau ketemu langsung ya gitu, mengenali siapa bapaknya gitu aja. Jadi saya udah enak, bahkan ya silakan kalau mau lewat seakan-akan seperti itu. Gitu. Oke, kembali lagi ke Pak Jamal, ke masjid. Kan Masjid Al-Hukama ini menjadi sentra ini ya, pembinaan dan penguatan rohani dan karakter Muhammadiyah dan Islam di Parung Bingung ya. Kalau menurut saya seperti itu. Waktu Pak Jamal usia SD, SMP itu apa saja yang Pak Jamal dapatkan di Masjid Al-Hukama dalam hal pembinaan? Ya, kalau yang saya kerasa itu mulai SMP karena sudah menggunakan masjid sebagai base camp kami itu. Dan ya, tadi dibilang karena kita disebut sebagai anak-anak sekolahan, maka kita sekolah serius. Jadi kalau musim ulangan, orang tua sengaja menyiapkan lampu gede untuk kita belajar. Karena belum ada listrik ya? Belum ada listrik. Mungkin petromak, kalau petromak ya lampu blender lah yang ada corongnya besar itu. Dan kita belajar yang ngelingkar di lampu itu ya. Kalau saya waktu itu masa SMP. Dan karena udah ada abang-abang, empok-empok yang di atasnya, itu udah ada bentuk pembinaan yang disebutnya kursus kader di situ. Itu udah berdiri ranting Muhammadiyah Parung Bingung ya? Udah rasanya udah di situ. Dan sudah mulai mengkader anak-anak muda. Iya, tapi belum akrab sebutan AMM waktu itu. Belum. IPM juga IRM juga belum ya? Rasanya belum, masih lokal. Pokoknya tadinya Porkan gitu. Iya ya, karena baru orang-orang tuanya saja yang sudah Muhammadiyah. Tapi untuk pembinaan anak-anak mudanya masih menggunakan istilah lokal, tapi muatan rohaninya, muatan akidahnya itu sudah Muhammadiyah gitu ya. Begitu. Nah, di situ juga menjadi poin penting keberadaan Muhammadiyah berikutnya, karena dari pembinaan bentuk kursus kader di masa saya SMP dan abang-abang saya di atasnya, empok-empok di atasnya itu, kemudian menjadi orang-orang yang punya peran di masyarakat, atau menjadi guru, jadi kepala sekolah, jadi pengawas, ya seperti Pak Mu'ali, Pak Hasanuddin, Pak Mamat, Pak Yakub, Pak Makmun, dan lain-lain, termasuk perempuannya Bu Marhaman, dan termasuk juga ibunya Pak Solihin. Ya karena ada pembinaan di situ, maka karakter mereka muncul, bukan hanya sebagai ibu-ibu, tapi mereka punya, ya tadi, punya pemikiran juga, punya peran-peran juga. Nah, mulai kapan Pak Jamal merasakan aktif di Ortom, baik IPM maupun pemuda maupun di Muhammadiyahnya?
Ya kalau diingat-ingat, saya pernah ikut, sebenarnya dulu mah PM ya, Taruna Melati ya. Taruna Melati ya. Ya itu, tapi udah di Sawangan, berarti saya mungkin kelas 3 SMP-an Oh, udah mungkin SMP udah ya. ikut Taruna Nah, Melati ya. Oke. Hmm. kemudian di tingkat, dulu kan Depok IPM, ketika saya aktif Depok masih cabang Depok Masih ya. cabang ya, betul cabang Nah, Depok. itu saya udah SMA akhir, saya jadi pengurus IPM bersama Pak Abdul Aziz Pulo Oh. sama Pak Haji Abdul Munir, adiknya Pak Makmun alias Pak Haji Yakub. Saya ingat itu rapat di Kebun Karet Hek sana. Oh, di Cipayung berarti Gitu. maksudnya. Ya. Dan waktu itu program yang paling diandalkan buka puasa bersama, pindah ranting, tapi relatif dengan berjalan kaki. Itu aktifnya. Nah, itu waktu itu sudah kan cabang Depok tuh termasuk Kukusan dan Pulo. Kalau ke Kukusan tuh ikut juga Pak Jamal? Ikut juga. Satu kenangan saya, karena bawa rombongan dari Parung Bingung ke puasa bersama, ternyata sampai di sana salah hari. Nah, jalan kaki? Dari PLN apa sih kalau yang di ujung Nusantara tuh jalan PLN. Dari situ jalan kaki ke sana. Kaki. Kan udah dengan terburu-buru, sampai di sana sepi, bingung. Ternyata ada orang tua, siapa Hamid apa siapa sih? Dia kemudian paham, saya dipanggil, udah sini aja nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol nungguin maghrib. Nah, disiapin. Padahal orang-orang yang lain, cabang lain kemarin. Iya. Oke. Nah, kembali lagi Pak Jamal ke ranting kita nih, ke Parung Bingung. Tadi kan sudah ada TK ya? Iya. Nah, kemudian setelah TK lama berdiri itu ada niatan untuk bikin amal usaha baru ya? Pastilah. Ada. Itu SMP ya? Nah, SMP itu mulai dirintis berdiri SMP itu tahun berapa Pak Jamal? Mungkin orang tua melihat ya, ternyata yang muda-muda itu banyak yang menjadi guru. Kemudian sering kita diskusi bahwa ya tentu dunia pendidikan ada bocel sana sininya lah, dari sisi kebijakan, dari muatan. Maka kita pengen harus sekolah ada ini, diajarkan ini gitu. Makanya orang tua yang saya ingat itu di tahun 90-an, 90 dah. Udah mulai nyebut-nyebut, kalau emang pada resep di sekolahan mah bikin aja sekolahan. Itu siapa tuh yang? Ya bapak-bapak Muhammadiyah. Yang orang-orang pertama masih? Iya, ya Pak Lajib, Pak Hamdani itu, karena kalau dulu kan efektif banget menggunakan masjid, karena siang dia bertani, jelang maghrib sudah di masjid, menunggu isya, ngobrol-ngobrol. Karena obrolan itu ya obrolan penting, bukan bercanda gitu. Salah satunya ide-ide itu, apalagi ketika dalam obrolan nanti ada keterlibatan yang muda. Ya di situ, ya pesan yang paling kuat di situ, kalau memang pada resep di sekolahan, ya bikin sekolahan. Ada tambahan tapi kalau bikin sekolah jangan sama Abai sama orang-orang gitu. Kalau sama Abai ya buat apa juga. Oh, jadi gitu. Kalimat kalau bikin nama lusa di Muhammadiyah Parung Bingung sama Abai yang lain nggak usah, itu memang sudah semangat dari awal ya? Dari awal. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu kok dari TK langsung bikin SMP? Kan ada SD harusnya kan? Jadi kenapa nih? Gak ada SD? Ya tadi karena kita jamaahnya awalnya kan gabung dengan Bruyung ya. Dan di Bruyung sudah ada SD. Sudah ada SD gitu. Ya waktu itu ketika disebut mau SD ya tentu kita juga ya harus permisi juga kan ya. Sampai ketika ada keberatan kita juga harus mempertimbangkannya. Ya juga buat apa dibangun SD lagi kalau memang SD Muhammadiyah Bruyung masih bisa memfasilitasi jamaah dari Parung Bingung. Maka dari situ yang didirikan SMP. SMP. Nah, waktu pertama kali SMP buka di Parung Bingung itu sudah ada gedungnya atau belum? Ini yang menarik. Enak ngomong, saya kalau ini jadi sedih ya. Ingat Pak Udin, Samsudin. Ya juga ingat Pak Mahmud, andai saja dia masih segar.
Ya memang meskipun saya masih kuliah ya, Hmm. tapi saya udah ngajar ya di Oh itu dalam. waktu kuliah SMP baru mau didirikan ya? Iya, Oh ya. betul. Karena saya kuliah kan tahun 88. Hmm. Tapi kan SMP ini tahun 91 Hmm. gagasannya. Ya waktu awal ketika sudah direstui oleh bapak-bapak, yuk kita mulai menyelenggarakan pendidikan tingkat SMP. Hmm. Belum ada bangunannya, belum ada apa-apanya, nunjuk tempat bakal di mana juga belum ada tempat. Hmm. Pokoknya ketika udah, yuk kita mulai, anggaplah 1 semester sebelum tahun ajaran baru kita sudah mencari murid gitu. Hmm. Sowan sono kemari, kenalan-kenalan dari orang tua kita barangkali punya anak cucu yang siap direkrut gitu. Hmm. Sehingga di masa itu eh, bukan bukan hanya sisa waktu ya. Dulu kebetulan guru-guru kan ngajar separuh hari ya. Hmm. Sisanya bisa pergi melobi atau mencari murid daripada juhur jalan kaki ngobrol sana sini bisa pulang udah jam 10 malam gitu Iya. lah. Tapi alhamdulillah tuh akhirnya belum ada tempatnya, Hmm. belum rancangan ini secara kasat mata oleh masyarakat belum bisa ditunjukkan, tapi dapat murid itu 32. Keren. Artinya modalnya yang pertama adalah tekad. Iya. Bahwa kita pengen punya sekolah gitu. Terus nekat. Nekat. Karena nggak ada gedung kan gitu. Terus kemudian juga apa namanya masyarakat juga belum tahu Iya. gimana pendidikan. Tapi tekadnya kemudian yang apa tokoh-tokoh Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah itu semuanya nyari murid gitu ya. Iya. Walaupun dia bukan guru. Ya, paling tidak dia menunjukkan di sono kan Pak Ono kali no, dia ada Ya, cucunya. Nah, gitu seperti ya. itu. Terus didatengin sama Iya, yang ininya. muda-muda yang datengin. Dan ketika kita melobi, ya memang kekuatan orang tua kita ya mungkin doa-doanya juga ya. Betul. Ya mustajab di situ. Jadi kita tidak pernah dapat perlakuan dengan jawaban yang aneh-aneh gitu. Pokoknya ketika kita menyampaikannya dengan semangat, kita bukannya jual obat ngomong sembarangan, ya bisa meyakinkan dan mungkin juga memang kesungguhan itu ya benar-benar sungguh-sungguh ya. Bukan Ya artinya kalau orang mau jualan sekolah, gedungnya udah ada, itu kan gampang ya. Iya, Ini betul. gedung belum ada, izin belum ada, Boro-boro. dan nggak ada apa-apa gitu. Ya, Terus nggak ada tiba-tiba mau meyakinkan orang untuk mau sekolah di SMP Muhammadiyah 4, Ya, dan kemudian itu bisa diyakinkan sampai kemudian dapat 32 orang. Wah itu keren bener itu. Nah, saya kira tadi memang awalnya adalah apa ya, keikhlasan gitu. Doa-doa orang tua yang memang niatnya bukan apa ya, niatnya betul-betul ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat ya. Makanya belakangan ketika saya lama di sekolahan, apalagi jadi kepala sekolah, selalu ada pertimbangan ketika mau sekolah ini sudah dianggap mahal apa ya oleh masyarakat, saya merasa bersalah gitu. Kan dari awal orang tua kita kan ini memfasilitasi masyarakat. Jadi situ, jadi mohon maaf kalau perjalanan SMP kalau saya kelihatannya seperti itu ada pertimbangan-pertimbangan ke belakang. Historis ya, historis. Ya kalau saya anggapnya sebagai pelaku dari awal, jadi kan kuat historisnya. Ya, makanya kalau menurut saya juga yang sekarang itu harus tahu historisnya, biar tidak seperti Soekarno bilang jas merah, jangan kali-kali misalnya. Nah, Pak Jamal, bisa nggak disebutkan siapa aja orang-orang yang awal-awal itu merintis SMP ini, gitu. Siapa aja itu? Ya, Pak Mamat Ali Rahmat, Pak Mahmud, Pak Samsudin, Pak Mu'alim, Pak Sahwi, termasuk yang hadir rajin Pak Abdullah meskipun tanpa kata, tanpa suara. Tapi kehadirannya sangat berarti ya. Yang sebaya saya ya udah Pak Maruf, Pak Jizil Hakim, Pak Komarudin ya itu udah sangat support. Tapi lebih di atasnya ya bapak-bapak tadi, bapak-bapak yang memang dari angkatan awal
Kemudian ya dia bantu untuk mengarahkan cucunya waktu itu. Oh. Jadi ini yang paling tua-tua ini punya doa yang luar biasa, Iya, ngarahin cucu-cucunya, betul. yang Pak Mahmud, Pak Muhammad Ali Rahmat, terus Pak Abu Ali, Pak Samsudin itu mereka Pak Sahwi, mereka kan Iya, para PNS ya, iya. para Iya, PNS PNS. pendidikan, Iya, yang mereka punya tugas sebetulnya di sekolah masing-masing, betul. di tugas negara, tapi mereka mau berjibaku mengurusi sekolah SMP ya. Ya, saya berpikir bahwa mereka tahu benar celah apa yang bisa kita ambil, karena ya sebagiannya kan ada yang kita inginkan harusnya ada di sekolah, tapi kan kebijakan-kebijakan tidak selalu memfasilitasi untuk itu. Ya. Ya itu mungkin kita memanfaatkan yang bisa kita garap. Oh. Nah, tadi kan kita dapat 32 murid tuh. Belum ada bangunannya. Coba di mana tempatnya? Iya, Nah, iya. itu. Saya pernah merasakan itu. Walaupun cuma 5 murid, tapi udah lebih mudah kali udah. Artinya dan itu pas pertama kali masuk tahun pelajaran 32 murid itu, lalu kemudian gak ada kelas tuh gimana Pak Jamal itu caranya itu? Ya pertama datang, kita kumpulin, kita punya masjid ya. Di masjid ya. Masjid, Karena dulu juga masjid sebagai sekolah itu masjid sekolah. Masjid sederhana. Kemudian akhirnya ruang TK. Ya ruang TK kan enggak 9x7, paling 6x5. Bangku-bangku yang ada bangku TK. Nah itu yang dipakai oleh anak-anak lulusan SD yang udah mulai gede, perempuan-perempuannya di situ. Jadi TK kan ya nggak sampai zuhur, kita sekolahnya siang. Tapi ya alhamdulillah semangat sekali, sebagian dari mereka sudah sholat yahlul kamah tuh selama menjadi murid. Oh, sholatnya sore ya? Iya, siang. Itu. Dan ya hal yang saya ingat cukup menarik ya, suka bercandaan, masih ada almarhumah Ibu Yaya Aslamia, Pak Udin. Dulu ketika ada kelas yaitu ruang TK, guru adanya di mana kan gitu kan. Guru ada di mana kan, ada jam istirahatnya juga, ada yang menunggu jam berikutnya. Ini dibuat tuh oleh Pak Mahmud. Ya Pak Mahmud kan ide-ide begitu gampang aja. Jadi ada beberapa balok dibikin bangunan seperti saung, dikasih dinding triplek, ditaruh di halaman TK. Itu ada mejanya di dalam. Nah ketika buat kita tempat guru mampir, ya sekedar minum teh karena rata-rata paginya guru udah ngajar kan. Ya, betul. Nah kali waktu ini gak enaknya, kita gotong pindahin itu. Saungnya kita pindahin, kita melihat lucu, bekas kita incak-incak itu nggak di plester, nggak di alasnya. Jadi rumput baru yang kita tempatin mulai lembek lagi. Ya menarik sekali. Sampai di tahun kedua sudah ada rancangan membangun. Pak Jamal waktu murid pertama, angkatan pertama itu udah ngajar juga? Udah ngajar. Oh, ngajar juga. Itu siapa aja tuh Pak Jamal angkatan pertama? Para korban, para pejuang. Saya pikir ini rekrutmen yang sangat berhasil. Iya. Karena kita bukan mendapatkan anak-anak sembarangan, anak-anak luar biasa. Ya. Dan yang gampang lihat itu kan yang paling pintar sama yang paling nggak pintar. Iya, paling diingat tuh. Yang tengah-tengah dilupakan. Iya. Dan angkatan pertama itu ya jadi orang lah gitu. Nih, seperti Patri Oktayadi, Pak Rahmat Kurniawan, terus ya Ibu Darajatin Kamila, temannya Ibu Ilmi Gemawati, dan lulusan pertama itu masuk SMA 1. Coba bayangkan sekolah nggak punya ruangan, tapi lulus bisa bersaing masuk SMA negeri. Waktu itu masih tes atau masuk SMA 1? Pakai nilai murni ya, Heptanas ya. Ya, betul. Oke. Ya, begitu. Artinya bahwa yang 36 ini masuk itu berapa satu semester itu masih numpang di TK ya? Satu tahun lah. Satu tahun. TK-nya sendiri masih ada. Jadi pindah apa gimana tuh? Kemudian Bapak gimana nyebutnya ya? Ya ketika kita bangun awal TK masih ada. Tapi ketika sudah mulai digunakan bangunannya TK sudah direlokasi gitu.
Dan tentu angkatan pertama, angkatan kedua itu juga punya kesan yang sangat baik tentang SMA Muhammadiyah 4 karena mereka yang bekerja gitu. Sekolah sore, mereka rela datang jam 6:30 untuk kerja bakti sampai jam 10 setengah 11 baru dia pulang, mandi balik lagi sekolah. Buat ngangkutin Ya, batu, iya, ketika nguatin. pengecoran karena yang dibangun itu kan konstruksinya ada lantai 2-nya ya. Itu Tentu. kalau anak-anak sekarang Orang tuanya protes kan, dong. orang Protes. tuanya Pada ngomel gitu. iya kita di viralin Iya. kan. Padahal itu bagian dari pendidikan kan. Betul. Dan saya juga pernah merasakan Pak Jamal waktu saya di pondok itu, ya kita ngecor, Iya, ngangkatin betul, batu, begitu. dan kita menikmati itu sebagai cerita yang kemudian punya apa ya, punya legacy ya, Iya, legacy yang betul. luar biasa. Tapi kalau anak-anak sekarang buat ngajak begitu Iya. kayaknya susah sekali. Bisa-bisa kita dilaporin. Makanya sekarang saya kepikiran memberikan apa ya supaya kesan positif di bawah anak sekarang gitu. Nah, itu Agak betul. repot juga. Oke. Nah, ini SMP sudah mulai berdiri. Waktu pertama-tama itu sudah ada izin belum? Belum. Belum. Jadi karena tugas saya kan bukan ASN, bukan PNS ya. Iya. Yang lain teman-teman tuh PNS rata-rata. Jadi saya emang disuruh jadi jontrol di sekolahan. Dari ukut warawiri. Iya, dari nungguin dari jam 0 sampai akhir, bahkan sisanya sampai malam juga Tapi itu masih kuliah Pak Jamal? guru. Oh, enggak, masih kuliah? Saya kuliah Masih masih. kuliah, masih kuliah. Saya itu udah di ujung kuliah sebenarnya, cuma belum dapat ijazah S1. Jadi di 9192 teman-teman tuh udah pada selesai, tapi saya belum. Kan 92 mulai aktivitas SMP Muhammadiyah 4. Dan di situ bagaimana? Karena Pak Mahmud pada itu kepala sekolah SMP Muhammadiyah 2, supaya nggak repot, gabungin aja. Kalau sekarang mah ada podiknya gitu, ya, ada buku hidupnya. Ijazahnya masih SMP Muhammadiyah 2 gitu. Kelas Itu. jauh Pak. Iya, tapi yang menarik banyakkan di sini muridnya. Oh, di sini ya, Gitu. di sini. Nah, itu apa tahun kedua murid bertambah berapa tuh Pak Jamal? Kalau masih ingat. Tahun kedua ada penelitian ketiga apa ya? Ya, karena mungkin juga di peta di masyarakatnya kan ini kok belum juga ada izinnya, apalagi itu kan ada murid. Ya mungkin juga kita ada mungkin lagi ngos-ngosan kali gitu kan. Ada ya, tapi relatif nyampe 40 kayaknya. Nyampe 40. Hampir 2 kelas gitu ya. Enggak, kalau dulu isinya 40 kan. Pembatasan cuma 40. Ya begitu. Ya kemudian ada turun dikit, naik setelah itu pas sudah resmi menggunakan nama SMP Muhammadiyah 4 relatif naik terus. Tahun berapa tuh mulai Pak Jamal? Nyebutnya jadi 3 tahun pertama berijazah Muhammadiyah 2, berikutnya tahun kelima lah. Tahun kelima. Oke, tahun kelima. Nah, itu kan tadi ada Pak Mahmud, Pak Samsudin, Pak Mamat, kemudian Pak Mualih ya. Pak kemudian Mustafa juga. Pak Mustafa, kemudian di bawahnya kan Pak Jamal berarti ya? Iya. Pak Jamal dengan siapa lagi? Jadi kalau saya emang teman-teman seangkatan di lingkungan, yang lain gak ada yang jadi guru. Oh iya. Iya, tapi saya merasa jadi ikut level yang di atasan itu, gitu, dalam semua urusan. Gitu. Anehnya bergaulnya sama yang lebih tua sini ya. Iya, betul. Nah, kalau yang setiap hari di sekolah kan tadi Pak Jamal nungguin dari jam pertama sampai jam terakhir. Selain Pak Jamal siapa lagi? Waktu itu saya agak lupa ya, Boyanya di tahun berapa ya masuk gitu. Ya pokoknya ada tata usaha, ada saya, yang sebutannya saya itu bagian kurikulum, Pak Udin itu bagian kesiswaan, sekaligus bendahara gitulah, bagian administratif. Nah begitu. Ya sementara kan formalnya juga masih di sana kan, di Muhammadiyah 2. Dan kita juga ketika akreditasi Muhammadiyah 2-nya ya kita boyong ke sana, kerja di sana. Murid supaya yang disebut dalam buku induk kita bawa ke sana. Biar nggak ada masalah ya. Maaf, cakep-cakepan lagi. Waduh. Ini ya biasa lebih gampang diajak
begitu Iya. anak-anaknya. Artinya memang sejak awal itu anak-anak di Muhammadiyah Parungbingung, satu anak-anaknya pinter Iya, karena betul. rajin belajar. Iya, Dua anak-anak tertib karena dibina di iya masjid. kebiasaannya. Tiga pakaiannya juga Iya. lebih lisik, Iya. lebih rapih gitu. Bukan karena lebih bagus, Bukan. tapi karena memang diatur Iya. sedemikian rupa biar rapih gitu kan. Oh, pantas sekarang anak SMP, SMA juga yang ada sekarang tuh sudah terbiasa untuk Ya, rapi. budaya itu harus Harus tetap dipertahankan. pertahankan Bahkan dulu betul. saya memperjuangkan anak rapi itu, Pak Hmm. Ali, di sekolah ada setrikaan. Masya Ketika Allah. ada anak pakaiannya lecek, kita Hmm. panggil, nah sini, pakaiannya lepas dulu setrika. Kalau Ya nggak bisa Allah. disetrikain, Nah, Pak ini Udin. jadi Gitu. inspirasi Pak Jamal. Sekarang Iya. juga banyak soal Dan anak-anak ada yang mesin jahit. Bener, saya kan bisa jahit ya. Nah, Kalau ada anak, ngapa nggak baju dikeluarin? Karena saya jahitannya lepas, Pak. Dah, ambilin sarung, saya jahitin. sampai Pasangin begitu ya. kancing, pokoknya saya ingin melihat anak itu rapi. Hmm. Jadi ketika ada alasan mereka nggak rapi, apa alasannya dibantu kalau mungkin. Iya, iya. Gitu. Jadi kalau ada gambar-gambar sekarang itu guru itu juga dokter, guru itu penjahit, guru itu. Ya emang begitu ya. Iya. Karena Jadi sebisanya saya itu melakoni apa saja demi tujuan yang diamanatkan oleh bapak-bapak kita, orang-orang tua kita itu bukan sekedar sekolah, ya saya ingin wujudkan gitu. Ya meskipun ekspresi waktu itu mungkin saya galak banget. Iya, iya. Nah, Tapi seperti itulah. ada peristiwa-peristiwa apa saja Pak Jamal ya dalam proses di awal-awal SMP yang Pak Jamal ingat, yang peristiwa itu ada yang menggembirakan dan juga mungkin ada peristiwa yang menyedihkan, mungkin bisa sharing. Kalau kepada anak didik ya kita rasanya ya pertama dikit, kemudian interaksinya setiap hari, bukan hanya urusan belajar. Rasanya inget banget siapa rumahnya di mana, orang tuanya siapa, itu. Jadi saya merasa urusan-urusan yang menjadi kendala relatif dapat teratasi ya. Misalnya anak males karena nggak bayaran, apa itu nggak jadi masalah. Iya, iya. Kemudian orang tua yang ada di sekitar sini juga sangat respect terhadap sekolah. Maka dari ujian pertama, meskipun kita masih mau dia 2, orang tua ikut nungguin di sini. Kan saya bilang, saya nanti mau ngambil hasil ujian nasional. Mungkin masih Eptanas waktu itu ya. Orang-orang tua di sini, mama, bapak nungguin, pengen tahu. Nah, seperti itu. Itu yang sangat menjadi motivasi, nilai bagus dengan cara yang benar. Maka kan prosesnya harus benar gitu. Ya. Jadi nggak mau kalau ada soal ada nilai jadi-jadian. Ya paling 1-2 ada yang sangat berat, ya ada juga anak yang lepas gitu kan, kita udah fasilitasi, bahkan sudah menjadi anak asuh, lalu ternyata nggak selesai juga, ya itu sebenarnya yang paling memberatkan. Tapi kalau waktu itu orang tua lebih polanya anak di sekolah urusan gurunya gitulah, meskipun ya perlu dikontrol juga karena saya terlalu banyak di sekolah, mungkin banyak hal-hal yang takutnya lebih, tapi nggak sampai ada hal-hal yang menjadi kasus apa, nggak ada. Ya lebih kepada berikutnya ketika ada anak yang mampu diterima di negeri, baik di STM negeri waktu STM ya SMK, itu yang lain ya meskipun 2-3 orang, yang lain ikut seneng aja gitu. Apalagi kemudian ketika kita mendapatkan SMA mendapat ranking berapa di kota Depok, dari Eptanas iya, itu ditunggu-tunggu banget oleh bapak-bapak ibu-ibu kita. Nah itu jadi prestis ya, prestis. Ya itu rasanya menjadi momen tahunan yang kemudian dibanding dengan sekolah-sekolah terdekat gitulah. Nah kalau kita ternyata masih di atasnya, itu menjadi kesempatan kita bersuara. Dan sejak awal memang kita selalu punya panggung kenaikan kelas. Di situ tempat kita mengekspresikan segala kemampuan anak-anak, juga menginformasikan berbagai hal. Dulu dibantu dengan anak mudanya juga. Dulu di sini udah di bawah saya ya, seperti Pak Beno yang sekarang masih aktif ya, si Abah, Pak Uji, Namami, dia tuh punya
namanya Junatul Akhdar apa gitu, dan dia yang menyelenggarakan lomba-lomba baca puisi. Dan itu ternyata dulu menarik sekali lomba baca puisi, sampai penontonnya nggak muat ditampung di tenda gitu loh, termasuk dramanya gitu. Ya, ya, ya. Jadi waktu itu ya itu sajian yang menarik karena di tempat lain belum ada, dan sebagai pionir lah. Iya. Nah, Pak Jamal, tadi disampaikan anak-anak itu selain mereka sekolah, mereka juga bantu Muhammadiyah untuk bangun sekolah yang ngangkat batu, Iya. ngangkat pasir. Ada nggak peristiwa yang heboh, kejadian yang menimpa anak-anak saat membantu sekolah? Nah, kalau ketika bantu bangun sekolah SMP, itu udah nggak ada. Yang ada itu waktu bangun TK itu. Bangun TK. Yang ketimpa bawa batu dari kali, ya lewatnya terjal galengan sawah, ngerti galengan ya, kan galengan, ya? Kan kecil, orangnya habis berendam di kali kan licin. Batunya gede, ketika jatuh kan ketimpa batu. Badannya. Ya bagian vitalnya lah. Bagian vitalnya kena batu koral. Iya, batu koral gede dari kali. Ya waktu itu sampai ya kita sebagai teman dari yang kena itu sampai bingung, meskipun yang repot kan yang usia atas-atasan tuh. Iya. Itu berdarah? Ya berdarah, sampai khawatir jangan-jangan ini menjadi cacat permanen dan sebagainya gitu. Bagian vitalnya? Ya Allah, gitu. Putus? Ya itu di dokternya mungkin didandanin kan. Disambungin lagi ya, gitu. Kalau itu di masa TK-nya. Bangun TK ya? Kalau yang SMP udah masuk era pembangunan kekinian lagi. Udah pakai material ya? Untuk ngecor udah gampang nyari batu, nyari besinya. Tapi selalu kenangan yang itu menjadi kaca lah, menjadi cerminan. Betapa orang dulu sungguh-sungguh sekali, sampai hampir-hampir mengorbankan hal yang sangat vital itu. Bahkan seingat saya ketika bangun masjid, juga ada tokoh Muhammadiyah yang ngangkutin bambu dari rumah Pak Haji Hasan sana ke sini, sampai sini kecapean dan gak ketolong. Ya Allah. Gitu. Dan anehnya antara yang bapak itu dengan yang ketimpa itu keluarganya. Ya Allah. Artinya memang orang-orang tua dulu kita dari nggak punya apa-apa bisa melakukan apa, dia kerjakan itu, dia berharap jadi amal solehnya, dan ya kita sekarang menikmati kan, menikmati. Nah, dan saya pikir itu ide-idenya ya mungkin nggak sembarangan komunitas kan sampai nekat nyari batu. Iya. Kan kesannya tanggung dapat batu doang mau diapain kan gitu. Nah di sini kan ketika itu dikerjakan ada muncul pikiran lain. Lanjutannya apa? Jadi berani memulai, berani menjaga keutuhan komunitas jamaah, kemudian komitmen terhadap tujuannya, itu yang harus jadi inspirasi lah. Ya, baik. Artinya disitulah kemudian SMP sedikit demi sedikit perlahan-lahan berkembang seperti sekarang ini. Ya, ini Pak Jamal juga pernah jadi kepala sekolah. SMP berapa tahun Pak? Saya dari SK Kepala Sekolah 2002 sampai 2020 2025. 23 tahun. Ya. Nah, begitu. Ada hal yang juga mungkin ini cuma buat terminan aja ya. Dulu ketika anak sekolah sore, dibilang anak sekolah sore dapatnya apa, udah panas, ngantuk dan sebagainya. Sekolah mah harus pagi, tapi ketika sekolah beralih pagi ada kecenderungan menurun di waktu itu ya. Karena apa? Kondisi ekonomi masyarakat belum berubah, anak sekolah pagi. Rata-rata mereka belum sarapan, tidak bawa bekal, jadi tidak bawa uang jajan. Makanya laparnya mereka di jam 10 itu lapar yang memang berkeringat dingin. Beda dengan sekolah sore, lapar-laparnya sore sudah makan. Makanya dulu saya sampai kaget, kok memberdayakan anak sekolah sore lebih gampang ya. Ketika pindah ke pagi kok seakan-akan ada hal yang susah. Nah, saya perhatikan itu. Apalagi dulu juga ada tahapan di mana sekolah Muhammadiyah kan full day itu kan, full day school. Ketika dicoba sampai asar,
waktu itu nggak cocok Hmm. karena anak sampai salat zuhur, habis salat zuhur kok kamu nggak istirahat? Ya Pak, nggak punya Nggak punya uang. uang. Dan dia rebahan di masjid, saya bilang bercandaannya, kasihan banget kamu itu pusarnya nempel di tulang belakang. Ya saking ini ya, pada Ya, waktu ya, itu ya. ya seperti itu. Makanya Oke. jadi hal-hal yang dilakukan kemudian ya pertimbangannya harus berdasarkan ya empirisnya juga targetnya dan sebagainya. Nah, ini kita masuk di bagian akhir Pak Jamal. Ya, Apa pesan Pak Jamal buat anak muda Muhammadiyah di Parmi khususnya hari ini? ya. Pesannya gimana ya? Ya tadi pertama harus menjadi hamba Allah dengan ketaatannya. Kemudian target dunianya harus dilandasi dengan ketakwaan lah gitu. Saya tidak pernah terlalu ngotot menyebutkan mau jadi apa. Saya kalau orangnya benar, artinya beragamanya benar, ibadahnya benar, perilaku hariannya benar, kerjanya pasti benar, pasti kesuksesannya akan sejalan dengan itu. Ya kejujurannya dan sebagainya. Ya kemudian kalau sekarang dibutuhkan keterampilan hidup yang bagaimana, yaitu harus dikuasai. Mungkin teknologinya, tapi juga idealismenya harus terbangun. Ini kan belakangan saya merasa kewalahan ya, karena walaupun bagaimana intensitas lain lebih banyak masuk dalam memori anak-anak kita ketimbang muatan-muatan yang mungkin pembelajaran, mungkin juga pemahaman agama. Nah di situ kita menemukan tantangan sekarang. Oke. Jadi pengennya anak-anak muda ya bukan dipaksa seperti dulu bisa anak itu soleh, pinter, rajin. Semuanya saya seringkali menyampaikan kepada anak-anak itu ya harus mau, yang kedua sungguh-sungguh, yang ketiga ketahanannya harus ada. Ya. Jadi Jangan kalau banting. iya cuma mau doang, kalau nggak sungguh-sungguh kan jadi nggak nyampe. Kalau udah sungguh-sungguh tapi bentaran doang juga, makanya ditambah dengan ketahanan. Kira-kira gitu. Mau nih perkara-perkara yang harus diperjuangkan emang muncul dari dalam dirinya. Yang kedua, lakukan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, sekurang-kurangnya dengan hati-hati. Yang berikutnya bertahan sampai apa yang diinginkan itu wujud. Gitu. Jangan sekarang dikerjakan besok udah langsung pikir yang menyerah. lain, menyerah. Anak-anak sekarang kadang-kadang menyerah, cepat menyerah gitu. Jadi angkatnya bentaran gitu. Nah, apa harapan Pak Jamal buat masa depan Muhammadiyah Parung Bingung? Ya ingin sekali gitu ya, ketika warga Muhammadiyah Parung Bingung tadi sudah berkiprah di mana saja, ya kontribusinya masih ada yang balik Parung Bingung. Ya tentu sekarang kan semakin sukses seseorang kan semakin punya kesempatan ada di mana-mana gitu. Ya meskipun sudah bergelar apa, ada tetap yang diporsikan untuk berada di Parung Bingung. Salah satu contoh, ada seorang guru sekarang meskipun sudah menjadi dosen tetap di sebuah perguruan tinggi swasta, lalu mendatangi saya meminta jam untuk ikut bergabung di SMP. Saya tanya alasannya apa? Ini pesan ibu katanya, disuruh membagi waktu untuk mengabdi di Muhammadiyah. Nah, kira-kira begitu. Dan ternyata ya memang kelihatan yang seperti itu, tidak terbelenggu oleh hitungan finansial dan sebagainya, tapi totalitasnya dapat kita akui. Ya seperti itu. Ya pada bidang yang lain bukan hanya di sekolah saja, tetap bisa diperankan. Dan sekarang sudah kelihatan ketika Ranting membuat program santunan Lebaran,
ternyata selalu tercukupi Lebih. itu kebutuhannya. Ketika diajak untuk mari kita berwakaf, targetnya bisa direncanakan, prosesnya bisa diukur dan hasilnya alhamdulillah tercapai. Ya. Ya semakin ke depan tentu saja orang yang memang apalagi yang sudah ditelurkan, ditetasi dan dibimbing di Muhammadiyah Parung Bingung, ya bisa berkontribusi pemikiran-pemikirannya, doa-doanya, apalagi sampai pada ada hal-hal besar untuk Kota Depok terutama. Ya kita kan pengen punya rumah sakit, pengen perguruan tinggi. Setelah kita punya TK, SD, SMP, SMA, madrasah, ya ini tantangan kita ke depan. Dan diisi orang-orang yang kita cetak, kita kawal, kita antarkan mereka sampai hari ini. Oke, baik. Masih banyak lagi sebenarnya kita mau tanya tentang bagaimana perkembangan SMP dari murid 32 sampai sekarang udah 400 ya. Di tahun ke berapa sekarang Pak Jamal? Ya 92 sampai 2026. Itu tahun berapa tuh? 30. Ya udah 34 tahun ya. Itu semua masih banyak yang bisa ini. Tapi nanti di lain waktu ya. Iya. Sampai di sini dulu. Nanti kita berjumpa lagi di lain episode tentang Muhammadiyah Parung Bingung, karena Arba'ah Salam insya Allah akan terus menghadirkan informasi-informasi masa lalu buat meneguhkan kita agar Muhammadiyah Parung Bingung terus berkembang dan maju. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamal. Oke. Iya.